Hai para ibu dan perempuan, banyak yang menganggap bahwa sebagai perempuan itu termarginalkan karena mereka sibuk dengan urusan dapur dan anak, sehingga mereka merasa bahwa pahala yang didapatkan sedikit. Belum lagi ketika haid atau nifas, sehingga mereka tidak bisa sholat dan puasa, lalu merasa bahwa peluang untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk bebas dari api neraka, mendapatkan malam Lailatul Qadar, hanyalah tinggal angan-angan. Anggapan seperti ini tidak benar. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Marilah para perempuanku, kita gunakan momen ini untuk mendalami dan menyadari bahwa ternyata banyak sekali lumbung pahala di bulan Ramadan untuk para perempuan. Lumbung-lumbung pahala yang bisa kita panen sebagai seorang perempuan, seorang ibu, agar kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, selalu memprioritaskan amalan hati dan iman. Kalau kita berbicara tentang kendala perempuan untuk maksimal di bulan Ramadan, semua berkaitan dengan fisik, seperti haid, nifas, hamil, dan menyusui. Ditambah lagi aktivitas domestik yang tidak bisa kita elak, seperti membereskan seisi rumah, menyiapkan makanan, dan membersamai anak-anak. Hal ini memberi kesan bahwa perempuan tidak bisa beribadah semaksimal laki-laki. Al-Imam Ibnu Atthar, salah satu ulama, memiliki kitab khusus tentang wanita yang judulnya Ahkamun Nisa, menyampaikan hukum bagi laki-laki sama dengan hukum bagi perempuan dalam seluruh amalan hati, baik yang berkaitan dengan akidah atau selain akidah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sebesar-besarnya dan ingin mengubah kendala sebagai seorang perempuan menjadi pahala, maka kita harus mengandalkan iman dan amalan hati kita. Jika hanya mengandalkan siklus suci, kita tentu akan kalah dengan laki-laki. Allah dan Rasulullah sangat baik kepada kita para perempuan. Saat menjelaskan tentang puasa, tentang qiyam Ramadan dan Lailatul Qadar, Nabi Muhammad SAW bersabda, semuanya harus dilakukan karena iman dan ihtisab, artinya gembira, optimis, dan yakin bahwa Allah memberikan pahala kepada kita. Marilah kita lihat bagaimana Nabi mengaitkan puasa sebagai amalan zahir dengan iman yang merupakan amalan hati. Bukan hanya puasa saja, tapi harus ada iman dan ihtisab. Ini menunjukkan bahwa iman dan amalan hati adalah primadonanya Ramadan. Bukan hanya berpuasa yang dijadikan ampunan, harus ada iman dan ihtisab. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni. Sebagian para perempuan tidak bisa berlama-lama karena mungkin tidak kuat ataupun harus memegang anak kecil. Namun tenang, masih merasa senang berharap pahala. Bisa jadi suami kita mengikuti qiyam Ramadan sampai 2-3 jam. Kalau kita 1 jam itu pun sudah alhamdulillah. Apalagi yang sedang hamil, bahkan hamil besar. Bisa jadi para wanita, para perempuan lebih besar pahalanya daripada laki-laki karena amalan hatinya lebih baik. Maka rugi bagi kita para perempuan yang tidak fokus pada iman dan ihtisab. Maka prioritaskan dan terus prioritaskan amalan hati. Lumbung pahala yang kedua adalah menegakkan amalan wajib. Kalau mungkin kita merasa kurang maksimal secara fisik untuk tarawih, maka maksimalkan sholat wajib, menjaga sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Amalan wajib lainnya yang tidak kalah penting adalah bagi yang sudah berumah tangga adalah taat kepada suami. Nabi Muhammad bersabda,
Jika seorang wanita, seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Ini keuntungan menjadi perempuan. Kalau kita buat sederhana dengan menjaga hak Allah, menjaga hak suami, insya Allah tiket surga di depan mata. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjaga hak suami. Jangan sampai durhaka kepada suami karena kita bela-belain untuk menjaga amalan sunnah. Lumbung pahala yang ketiga adalah menjaga lisan, telinga, dan diri kita dari hal-hal yang haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan azur atau ucapan bohong dan seluruh ucapan batil, mulai dari ghibah, fitnah, adu domba, dan ucapan kasar, dan perbuatan batil dan maksiat, Allah tidak butuh saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah tidak butuh puasanya. Ulama mengatakan kalaupun sah tidak diterima oleh Allah. Ini penting, ini harus digarisbawahi oleh para perempuan. Ini merupakan salah satu PR besar bagi perempuan adalah menjaga lisan dan ucapan. Jabir bin Abdillah berkata, jika kamu berpuasa, pendengaranmu harus ikut puasa, matamu harus ikut puasa dari semua kebohongan dan hal-hal haram. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab At-Tabshirah berkata, orang yang berpuasa harus senantiasa diam dari ucapan yang keji dan buruk serta ghibah, karena tidak bisa dikatakan puasa orang yang memakan daging manusia. Menggunjing itu ibarat memakan bangkai saudara kita. Maka wahai para perempuan, marilah kita jaga lisan kita, jaga telinga kita, dan jaga mata kita dari perbuatan dan hal-hal haram. Lumbung pahala selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan secara khusus Nabi mengingatkan, wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Karena aku melihat kalian menjadi penghuni terbanyak api neraka. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan, apalagi di bulan Ramadan. Kesadaran para perempuan dalam bersedekah harus besar. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Lumbung pahala selanjutnya adalah membaca Al-Quran, zikir, dan istighfar. Wahai para perempuan, marilah kita ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Marilah kita buat target semaksimal mungkin memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik itu membaca, mentadaburi, mempelajari maknanya, mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Marilah kita juga memperbanyak zikir. Bagi para perempuan, ketika rumah berantakan akan sia-sia ketika kita menyapu sambil ngedumel. Lebih baik kita bersihkan rumah kita sambil baca istighfar, bertasbih, bertahmid, bersolawat, dan berzikir-zikir yang lain. Insya Allah kita tidak membuang waktu kita secara percuma kalau kita bisa sambil membasahi lisan kita dengan zikir dan istighfar. Amalan yang tak kalah penting untuk mendapatkan lumbung pahala adalah menjaga sholat sunnah. Sebisa mungkin kita menjaga sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tarawih. Kalau mungkin prakteknya kita tidak bisa berlama-lama, tetap haruslah kita kedepankan iman dan amalan hati, istighsab, bahwa dengan senang bersyukur kita masih bisa sholat tarawih, karena banyak di antara kita yang mungkin tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat tarawih. Lumbung pahala yang lainnya adalah mengurus rumah dan anak-anak. Ketika perempuan mengurus rumah dan anak-anak, ini bisa masuk kategori menjadi amalan yang wajib. Nabi Muhammad bersabda, istri itu pemimpin, bertanggung jawab dalam dua hal, rumah dan anak-anak. Jangan sampai kita berdalih karena kita sholat tarawih terus rumahnya berantakan. Nanti Allah akan tanya, bagaimana pertanggungjawabanmu di rumah? Maka bagi para perempuan harus seimbang
sementara ibadah-ibadah yang lain. Wahai para perempuan, marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Lumbung pahala di bulan Ramadan bagi para perempuan yang utama adalah mengedepankan iman dan ihtisab amalan hati, kemudian memprioritaskan kewajiban kita sebagai perempuan yang memiliki peran sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Namun, menjaga anak dan rumah bukan berarti pembenaran kita menjadi malas untuk melakukan sholat tarawih. Tetap laksanakan semampunya, tetap laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, dengan utamanya mengedepankan iman dan amalan hati, melakukan dengan ridho dan senang, bahwa ini merupakan tugas dan tanggung jawab dan niat karena Allah. Insya Allah dengan mengikuti ridho suami, Allah akan meridhoi kita. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.